kemarin kita membahas tentang hidayah dan dolalah, hidayah dan kesesatan. Ini masih berkaitan dengan materi 2 pekan yang lalu, itu foto dan kodar, karena masih berkaitan, masih berkisar di wilayah tersebut. Ini materi yang sebenarnya di banyak forum ini dibahas ya, tawakal itu. Tapi insya Allah hari ini kita akan menghadirkan pembahasan tentang tawakal yang agak sedikit, bukan berbeda, agak sedikit ya, berbeda bisa dikatakan, lebih mendalam terkait dengan apa yang dimaksud dengan tawakal itu dan bagaimana tawakal tersebut. Kenapa ini perlu dibahas? Kenapa harus dibahas di persoalan tawakal ini? Karena ternyata tawakal itu sangat mempengaruhi kehidupan kaum muslimin saat ini, Jadi kalau kita melihat kondisi saat ini, kaum muslimin itu kan seharusnya menjadi umat yang terbaik, justru menjadi umat yang terpuruk, yang tidak ada tanda-tanda terbaik sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah Salah satu penyebabnya adalah karena pemahaman tentang konsep tawakal yang tidak tepat, tidak benar. Salah satunya, bukan satu-satunya. Lalu bagaimana harusnya kemudian pemahaman tentang tawakal itu, konsep tawakal itu seperti apa? Ini konsep yang gampang diomongin tapi agak susah dilaksanakan. Waalaikumsalam. Monggo Pak Pinto. Ini kemacetan jalan. Baik, generasi pertama umat Islam benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya mereka senantiasa sanggup menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Berlainan dengan kaum muslimin dewasa ini, mereka sudah tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataannya dalam kehidupan mereka. Jadi kalau bicara tawakal sebenarnya seharusnya tawakal itu, kalau kita membahas tawakal itu kan sekarang itu ada kesan yang kita dapatkan ketika membahas tawakal saat ini. Kesannya itu kan tawakal itu kayak semacam sifat pasrah gitu. Pasrah, effortless, kalau bahasa yang kerennya itu effortless, nggak ada effort kayaknya. Kalau kita bicara tawakal itu kesannya effortless. Orang yang tidak ada effortnya, tidak ada sesuatu yang menggebu di dalamnya, tidak ada sesuatu yang membuat dia bersemangat. Ya udahlah, sama tawakal saja, pasrah saja. Tawakal, seakan-akan tawakal itu identik dengan kata pasrah. Pasrah begitu saja maksudnya. Kalau dalam bahasanya fatalisme, fatalisme? Ya terima sajalah gitu. Apapun yang terjadi, ya sudah diterima karena memang sudah takdirnya demikian. Ya, itu kan yang berkembang saat ini. Berbeda dengan kemudian yang dipahami oleh kaum muslimin di generasi awal terkait dengan tawakal. Tawakal, pemahaman yang tepat dari tawakal yang dimiliki oleh kaum muslimin di generasi awal justru bukan menumbuhkan sifat effortless, tetapi justru menumbuhkan sikap semangat, penuh dengan visi, punya cita-cita yang luar biasa, ingin menjadi semaksimal, seoptimal mungkin, menjadi seorang muslim yang terbaik. Itu yang terjadi di masa awal-awal. Seperti kita ceritakan di pekan kemarin, misalkan contoh pekan kemarin, kisah tentang yang di akhir, sebagian nggak gitu, ini ya beda ya. Sebagian di akhir, bagian akhir saya bercerita tentang, masih ingat Pak Haji Ade, Pak Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansori ya, kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansori, dengan bahwa itu menunjukkan sifat tawakal yang luar biasa. Justru apa yang dilakukan jadi Abu Ayyub Al-Ansori itu, bagi yang kemarin tidak hadir pas hari Ahad, Abu Ayyub Al-Ansori adalah salah satu sahabat Rasulullah yang usianya waktu itu sudah sepuh, masa kemudian kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Karena Abu Ayyub Al-Ansori ini mengetahui ada hadis Nabi yang berbunyi,
latuftahan al-Qustantiniah, maka akan ditaklukkan kita kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel, latuftahan al-Qustantiniah. Dan pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Pasukan terbaik adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Itu yang kemudian dipahami oleh Abu Ayyub al-Ansari. Kalau orang yang tawakal, kan kalau kita bicara tawakal pasrah, kadang-kala kita akan mikir begini, ya sudahlah, itu kan sudah dikendaki oleh, sudah disampaikan oleh Rasulullah gitu ya, sudah pasti terjadi. Kalau orang tawakal sekarang mungkin mikirnya gini, Pak, ya sudahlah, ntar juga nanti takut sendiri gitu ya. Saya nggak perlu ikut-ikutan. Tapi beda dengan Abu Ayyub al-Ansari, di usia beliau sudah 80 tahun, beliau tetap ikut, kemudian memaksakan kepada siapa? Kepada pemimpinnya, Yazid bin Muawiyah, mengatakan saya harus ikut berjihad, menaklukkan Konstantinopel. Menjalan effortnya luar biasa untuk sampai ke sana. Walaupun kemudian tidak sampai bisa menaklukkan, tetapi kemudian itu menjadi sebuah milestone, sebuah prestasi tersendiri bagi Abu Ayyub al-Ansari dan bagi kaum muslimin. Bagaimana kemudian Abu Ayyub al-Ansari meskipun tidak sampai ikut menaklukkan Konstantinopel, karena Konstantinopel ditaklukkannya oleh Muhammad al-Fatih, maka apa yang kemudian terjadi? Beliau kemudian sakit, ceritanya di pekan kemarin kan sakit, baru mengikuti pertempuran 1-2 kali, kemudian sakit karena memang itu diterjang oleh badai es yang luar biasa karena di musim ini. Beliau sakit dan menjelang wafatnya pesan dari Abu Ayyub adalah bawa jasad aku sampai kepada titik yang paling jauh dan kuburkan aku di sana. Sampai kemudian akhirnya jasad Abu Ayyub dikuburkan di dinding Konstantinopel sebagai sebuah peringatan bagi siapa? Bagi semua kaum muslimin. Ini tawakal yang luar biasa. Ini bentuk tawakal yang luar biasa. Salah satunya. Jadi bukan selama ini kita memahami tawakal selalu bukan kita. Kebanyakan kaum muslimin saat ini memahami tawakal semacam effortless, pasrah diri, nggak melakukan apa-apa, tidak tidak ada keinginan untuk achieve, menggapai sesuatu yang terbaik, seakan-akan demikian. Lalu bagaimana kita akan bahas ini? Kita akan bahas ini. Jadi tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataan dalam kehidupan kaum muslimin saat ini. Nanti akan dibahas di belakang ada 2 kutub ekstrim terkait dengan pemahaman tawakal. Yang dua-duanya itu adalah tidak tepat, dan mana yang kemudian dari kedua itu yang ketiga nanti yang tepatnya. Mengapa kaum muslimin sekarang ini sudah kerasukan paham materialisme, menderita penyakit sempit pandangan serta pendek pikiran? Hal itu disebabkan pemahaman makna tawakal yang salah. Pemahaman tawakal yang salah dari kaum muslimin sekarang terbagi menjadi 2 kelompok besar tadi ya. Ada 2 kelompok besar dalam pemahaman tawakal. Tawakal ada 2 pemahaman yang kelompok besar. Yang dua-duanya itu adalah tidak tepat. Dua-duanya tidak tepat. Yang pertama adalah tawakal berarti terikat dengan hukum sebab akibat. Kita akan bedah satu persatu di slide berikutnya. Tawakal berarti melepaskan diri dari hukum sebab musabab. Ini ada 2 pandangan, yang ada 2 cara pandang terkait tawakal yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin saat ini. Yang berkembang saat ini tengah-tengah kaum muslimin. Baik, kita masuk yang pertama tadi. Yang pertama saya mundur dulu biar kan. Yang pertama dulu, kita akan bahas yang nomor 1 dulu. Tawakal berarti terikat dengan hukum sabab musabab. Kita bedah satu persatu. Terikat yang pertama ini tawakal ya. Tawakal yang terikat dengan hukum sebab musabab yang tadi pertama. Tawakal yang dimaksud adalah berdasarkan hadis yang berbunyi demikian. Ini salah satu hadis yang paling sering disampaikan ketika membahas tentang tawakal. Bagaimana hadisnya? Ilha wa tawakkal. Ini hadis yang salah satu hadis yang sering disampaikan. Ikatlah untamu dan bertawakal. Ikatlah untamu dan bertawakal. Kita juga kadang-kala kan sering di dalam dalam obrolan seharian kita pun sering terjebak dengan cara berpikir seperti ini. Ikhtiar dulu baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Lalu demikian. Seakan-akan tawakal itu diletakkan setelah kita beraktivitas.
Setelah kita bekerja, setelah kita belajar, setelah kita kemudian melakukan satu upaya tertentu, maka baru tawakal. Udah tadi ikhtiar dulu, nanti baru kemudian kita tawakal. Salah satu pemahamannya demikian. Hadis ini sebenarnya terkait dengan hadis asbabul wurud dari hadis ini adalah ketika ada salah seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah bawa onta, saking luar biasanya tawakalnya, saking dia luar biasanya tawakalnya itu, saking luar biasa tanda kutip, dia naruh ontanya nggak diikat. Ya, datang ontanya tinggalin gitu aja, kemudian datang kepada Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak ikat itu ontamu? Gitu. Aku bertawakal kepada Allah ya Rasul. Gitu. Saking tawakalnya luar biasa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ikhtilha wa tawakal. Ikat dulu ontanya, baru tawakal. Dari hadis inilah kemudian muncul satu pemahaman bahwa tawakal itu dimunculkan setelah melakukan sesuatu, Kayak Kang Aldi termasuk tawakalnya luar biasa. Kalau naik motor kadang nggak pakai helm. Kalau menjauh gitu. Mungkin saking hebatnya tawakal ya. Kalau yang biasa bawa motor, kalau parkir motor, apa motor nggak kuncinya nggak diambil, itu tawakalnya luar biasa. Itu salah satu bentuk tawakal yang luar biasa. Udah kalau hilang, kalau kata awannya nggak hilang, nggak akan hilang gitu. Hilang mewek. Nah ini asbabul wurudnya demikian. Ikhtilha wa tawakal. Ikat dulu untamu baru kamu bertawakal. Kata Rasulullah demikian. Hadis ini nah ini yang terjadi adalah hadis ini malah digunakan untuk memperlemah makna tawakal dalam jiwa. Akibatnya himmah dan azimah kaum muslimin menjadi turun. Himmah itu niat, azimah itu tekad. Sehingga niat dan azimah kaum muslimin menjadi turun. Mengapa? Karena kesannya ada dua, tawakal itu sesuatu yang terpisah. Pandangan kehidupan yang menjadi sempit, akan merasa lemah, kemampuan yang terbatas dan tidak mampu melakukan apapun di luar kemampuannya. Mengapa? Karena tadi ikhtiarnya terpisah dari tawakal. Memahami antara ikhtiar dan tawakal sebagai sebuah urutan menjadikan seakan-akan bahwa ikhtiar itu tidak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Efeknya apa? Efeknya macam-macam efeknya. Konsekuensinya adalah ini satu-satu dulu. Sebenarnya mundur dulu. Kehidupannya menjadi sempit, merasa lemah, kemampuannya terbatas dan tidak mampu melakukan apapun di luar kemampuannya. Nanti akan kita bahas secara terpisah lagi. Ini nanti kita bahas konsekuensi dari ini. Saya sampaikan ininya dulu sampaikan tentang penjelasan ini. Melepaskan yang kedua adalah tawakal yang melepaskan hukum sebab akibat. Kalau yang tadi pertama adalah tawakal yang terikat dengan sebab akibat. Maksudnya adalah sebab itu maksudnya sebab akibat, sababiyah, kausalitas. Yang pertama tadi kausalitas yang dilakukan, sebab akibatnya baru kemudian tawakal. Kalau ini justru sebab akibatnya yang dilepaskan. Tawakal yang dipahami adalah identik dengan pasrah. Tadi yang saya sampaikan, pasrah secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis lengkap tentang orang Arab Badui yang membawa seekor unta. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil meninggalkan unta tunggangannya serta berkata, aku lepas untaku dan aku bertawakal. Maka Nabi pun berkata, ikatlah untamu dan bertawakal. Jadi, dua-duanya dari satu hadis itu kemudian memunculkan dua sikap yang sama, dua sikap yang berbeda. Satu hadis yang sama, kemudian tetapi menghasilkan dua sikap yang berbeda. Melepaskan hukum sebab akibat. Contohnya juga di masa Umar bin Khattab, ada orang yang kerjanya hanya berdiam diri di masjid. Ini hanya ilustrasi ini. Ini sih orang kerja capek biasanya. Lagi intikam. Atau biasanya kalau di itu waktu jam istirahat biasanya antara jam 12 sampai jam 1. Ini biasanya pada duhur betul. Pada duhur. Sebagaimana orang yang di zaman Umar bin Khattab yang kerjanya hanya berdiam diri di masjid. Jadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu ada sekelompok pemuda laki-laki yang kerjaannya itu hanya di masjid saja. Tidur malam, bangun sebelum subuh, tahajud, kemudian sholat subuh, lanjut lagi kemudian ibadah lagi, lewat waktu tidur, bangun sholat, tidur lagi, bangun, tidur lagi, sholat dan sebagainya. Dia tidak melakukan apapun, tidak bekerja apapun.
Sampai kemudian ketika melihat itu, Umar kemudian menanyakan tentang kehidupan mereka. Maka mereka pun menjawab, kami orang-orang yang bertawakal. Nahnu mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Kira-kira sikap Umar apa, Pak? Marah luar biasa. Kalian itu bukan mutawakkilun, tapi kalian adalah mutawakkilun. Orang-orang yang wawunya, kalau ini kafnya yang mutawakkilun, kafnya ini tajdid, kalau ini wa-nya yang dipanjangkan. Mutawakkilun, orang-orang yang berpangku tangan tanpa berusaha. Lalu diusir dari masjid, tapi Umar itu karena memang beliau adalah khalifah, beliau tidak hanya mengusir begitu saja, tapi mereka kemudian diberikan modal, ya, diberikan bukan santunan, jadi diberikan beberapa dinar untuk kemudian mereka diperintahkan untuk berusaha, untuk usaha di luar, jadi diminta keluar dari masjid, tapi sambil diberikan modal oleh Umar bin Khattab. Jadi ini adalah hadis yang salah satu, bukan hadis, asar yang menunjukkan bahwa pemahaman dari orang-orang ini yang hanya berdiam di masjid sebagai pemahaman tawakal yang salah, di mana mereka sama sekali tidak melakukan apapun, pasrah atas, tidak melakukan kegiatan apapun, ya pasrah saja dengan, dan itu ditentang oleh Umar bin Khattab. Lantas Umar pun berkata, janganlah kalian seorang pun berpangku tangan tidak mencari rezeki dengan berdoa kepada Allah, ya Allah berilah rezeki, sebab kalian sudah mengetahui bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak. Ini perkataan dari Umar untuk mengingatkan bahwa pandangan tawakal yang pasrah, melepaskan diri dari kausalitas hukum sebab akibat, itu adalah pemahaman tawakal yang salah. Saya mah tawakal lah di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, nanti kalau rezekinya mah datang sendiri. Itu bukan tawakal yang benar ini. Itu bukan tawakal ini. Nah, kita akan bedah satu-satu berdasarkan tadi. Yang bagian pertama, tawakal terikat dengan hukum sebab musabab. Ikatlah untamu dan bertawakallah, berdasarkan hadis yang tadi. Apakah benar bahwa yang dimaksud tawakal berdasarkan hadis ikatlah untamu dan bertawakallah itu ikhtiar dulu baru tawakal? Apakah demikian? Nah, ini berikhtiar dulu berdasarkan tadi yang pertama, ya, pemahaman yang pertama, berikhtiar dahulu baru bertawakal. Konsekuensinya adalah kita ingat kembali pada materi tentang qada dan qadar, bahwa manusia hidup pada dua wilayah. Wilayah yang menguasai manusia, wilayah yang dikuasai manusia. Wilayah yang menguasai manusia, wilayah yang dikuasai oleh manusia. Wilayah yang menguasai manusia itu berkait dengan keyakinan pada kekuatan Allah, ya, bahwa manusia itu hidup tidak punya, pada wilayah yang menguasai manusia itu hidup tanpa punya kehendak di sana. Kita balik lagi ke pada materi tentang qada dan qadar. Pada wilayah yang menguasai manusia tidak punya kehendak. Yang terjadi di situ adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara tentang berikhtiar dulu baru bertawakal, itu ada pada dua dimensi, menguasai manusia dan dikuasai manusia. Pada menguasai manusia itu terkait dengan keyakinan pada kekuatan Allah, karena bagaimanapun itu yang dialami oleh kita. Sedangkan yang dikuasai manusia itu di bawah pengetahuan akal. Ilustrasinya begini, Pak. Kalau kita manusia, maka kalau kita bicara menguasai manusia itu adanya di dada kita. Di dada kita bicara tentang keyakinan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bicara perasaan, bicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melibatkan logika, rasio. Sedangkan yang dikuasai manusia itu ibaratnya lingkarannya ada di kepala kita. Ilustrasi itu ada di kepala kita. Dia melibatkan rasio, perhitungan matematis, perhitungan strategi dan sebagainya. Akal yang digunakan, logika, rasio, hitung-hitungan matematik dan sebagainya. Jadi ini bedanya itu. Bicara tentang menguasai manusia itu adanya berkaitannya ada di wilayah dada kita. Sedangkan yang dikuasai manusia itu adanya di kepala. Maka ketika yang terjadi adalah berikhtiar dahulu baru bertawakal, ikhtiar dulu baru tawakal, maka pada saat ikhtiar itu seakan-akan kita melepaskan diri dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan melepaskan itu. Sehingga menghilangkan keyakinan pada kekuatan Allah, bahwa
pada saat ikhtiar dilakukan seakan-akan Allah tidak punya peran di dalam. Seakan-akan Allah tidak bisa mengintervensi, terhadap usaha yang kita lakukan. Semuanya adanya di kepala kita. Hitung-hitungannya ketika kemudian urutannya adalah berikhtiar dulu, berusaha dulu, baru tawakal, maka seluruh hitung-hitungannya ada di sini posisinya, adanya di kepala kita. Dikuasai manusia, di bawah pengetahuan akal. Ketika disampaikan untuk bisa nggak melakukan ini, melakukan itu, dia akan mikir, hitung-hitungannya matematis, bisa atau enggak ya? Gitu. Hitungannya matematis semuanya. Hitungannya murni matematika, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi ketika kemudian berikhtiar dulu, usaha dulu, baru bertawakal. Seperti contoh sekarang misalkan kondisi kaum muslimin, saya ambil contoh ya. Kondisi kaum muslimin saat ini terpuruk, apalagi kaum Indonesia dengan segala kaum muslim Indonesia dengan segala kekurangannya. Ketika kita kemudian mungkin nggak sih kita kemudian kaum muslimin, mungkin nggak kaum muslimin itu kembali berjaya? Mungkin nggak kaum muslimin kembali menjadi umat yang terbaik? Ketika dikatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Mungkin nggak kaum muslimin kembali menjadi umat yang terbaik? Kalau kemudian kita berpikirnya dengan berikhtiar dulu baru bertawakal dan hanya ini yang digunakan, maka kemungkinan besar yang muncul adalah kayaknya nggak mungkin deh. Umat Islam kondisinya udah lagi kayak gini, udah hancur-hancuran gini, bagaimana mungkin akan kembali berjaya? Itu yang akan muncul demikian. Ini konsekuensinya adalah di sini nanti. Di selanjutnya konsekuensinya adalah manusia tidak terdorong untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Karena dia akan selalu mengembalikan pada mampu nggak saya, bisa nggak saya. Karena apa? Karena tidak melibatkan Allah pada saat melakukan aktivitas perbuatan. Pandangannya terbatas pada kekuatan manusiawi belaka. Dia hanya mengandalkan pada kekuatan manusiawinya yang terbatas. Dia akan lemah untuk melakukan pekerjaan yang biasa, apalagi untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terbatas, karena dia akan mengukurnya, selalu mengukur kekuatannya saja. Tidak pernah memikirkan bahwa ada kekuatan lain di luar itu. Konsekuensi lainnya ini sebenarnya ekstrimnya saya bilang, maka ada dua kutub ekstrim. Ketika kemudian kita bicara bahwa tawakal itu setelah ikhtiar, munculnya yang terjadi adalah pada saat aktivitas usaha yang kita lakukan mengalami kegagalan, maka kemudian yang terjadi kita akan jatuhnya luar biasa karena merasa kemudian ya sudahlah gitu, depresi karena seakan-akan itu kegagalan segala-galanya. Padahal bisa jadi itu adalah ketika kemudian harusnya ketika kita kaitkan dengan Allah, maka sebenarnya itu bisa jadi adalah bentuk ujian dari Allah. Justru ada kebaikan lain di balik itu semua. Sebagaimana orang-orang yang di beberapa di negara-negara luar, kalau sudah gagal ya bisa jadi bunuh diri, makanya angka bunuh diri tinggi. Salah satunya adalah karena pemahaman tawakal, karena nggak ada pemahaman tawakal mereka. Tidak ada pemahaman tawakal bagi mereka. Sehingga semuanya ngukurnya dari sisi kemampuan. Yang kedua, melepaskan hukum sebab musabab. Saya lepas untaku dan saya bertawakal. Bertawakal dahulu, tapi tidak berikhtiar. Balik lagi kita ada pada dua wilayah, menguasai manusia dan dikuasai manusia. Keyakinan pada kekuatan Allah menguasai manusia, dikuasai manusia akal. Pada posisi yang melepaskan sebab musabab itu tidak menggunakan akal. Contoh mau bisnis misalkan. Udahlah jalan aja, gak udah hitung-hitungan. Pengen kemudian usaha, mau jualannya sudahlah gak promosi tanpa apapun, tapi pengennya laris gitu ya. Kan susah, gak mungkin nih. Bagaimana nanti? Prinsip bagaimana nanti tidak kemudian dijalani sabab musabab. Dia hanya berkutat pada keyakinan pada kekuatan Allah. Dan kalau Allah memang karena rezeki sudah balik lagi kepada pembahasan sebelumnya. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang jualannya laris, maka pasti laris saja. Gitu. Tanpa kemudian dia melakukan apapun, upaya apapun untuk memastikan, untuk kemudian mengupayakan usahanya itu berjalan dengan baik. Yang muncul adalah sikap pasrah. Dan ini yang paling banyak kemudian diidap oleh kaum muslimin saat ini. Pasrah dengan
segala kondisi yang ada. Effortless, tidak melakukan apapun yang cukup, tidak punya cita-cita yang tinggi, gak punya cita-cita yang tinggi, tidak punya visi. Seperti dibahas di pertemuan pertama kita tentang visi. Menjadi muslim yang minimalis, itu yang salah satu yang paling mungkin adalah muslim yang minimalis. Ya sudahlah, saya mah yang penting sholat, zakat, puasa, udah selesai. Tidak ada visi yang luar biasa. Jangankan untuk visi umat terhadap dirinya sendiri juga dia gak punya visi. Gak punya visi sama sekali. Tidak ada sesuatu yang ingin dicapai. Tidak ada achievement yang pengen diambil. Tidak ada sama sekali. Ini yang terjadi di banyak kita, di banyak kaum muslimin saat ini. Kita pasrah saja dengan yang segala situasi kondisi yang ada. Dan nanti juga akan baik sendiri. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya ini. Tanpa melakukan apapun agar kemudian sesuatu menjadi indah di akhirnya. Indah pada waktunya itu. Sikap-sikap pasrah yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Konsekuensinya adalah manusia tidak mau terikat dengan sunatullah. Sunatullah tadi sebab akibat. Kalau ingin mendapatkan rizki ya salah satunya dengan bekerja, usaha, bekerja. Walaupun kemudian itu tidak ditetapkan, tetapi itu adalah bagian dari upaya sebab musabab yang harus kita jalani. Kalau pengen kemudian nilainya bagus, bagi yang masih jadi pelajar atau mahasiswa, ya mau harus belajar. Itu sebab musabab yang harus dijalani semuanya. Tidak bisa kemudian, dan nanti juga uang datang sendiri misalnya. Seperti disampaikan oleh Umar tadi, bahwa tidak akan pernah ada yang namanya hujan emas, itu tidak akan pernah ada. Manusia tidak mau terikat dengan sunatullah, tidak mau berusaha dan berikhtiar. Hanya mengandalkan sikap pasrah pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak memiliki semangat dan cita-cita dalam hidupnya. Cita-cita dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Dan ini yang diderita oleh kaum muslimin saat ini. Ini yang diderita oleh kaum muslimin. Dua-duanya kutub ekstrim dua-duanya. Saya balik lagi ke yang pertama yang tadi, yang kemudian yang dia tidak, yang kemudian tawakal yang terikat dengan sepenuhnya dengan sabab-musabab. Tidak ada tawakal pada saat dia ikhtiar. Yang terjadi salah satunya adalah konsekuensi lain yang kelewat tadi saya sampaikan. Salah satu yang kemudian terjadi konsekuensinya adalah karena dia fokusnya itu biasanya orang yang kemudian tawakalnya di akhir, yang tidak disertai pada saat ikhtiar, tidak disertai dengan tawakal. Yang terjadi dia fokusnya pada hasil. Dia fokus pada hasil karena hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan matematik seluruhnya. Sehingga dia fokusnya pada hasil, bukan pada proses. Berbeda dengan orang yang bertawakal sejak dimulai dari berazam, faiza azamta, kata Allah Subhanahu wa taala, faiza azamta, fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau berazam, maka bertawakallah. Kata Allah kan begitu ya. Faiza azamta, fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau telah berazam, bertekad, maka saat itu juga harus dimunculkan tawakal. Orang yang kemudian pada saat aktivitasnya itu usaha bekerjanya tidak ada tawakal di dalamnya, dikhawatirkan yang terjadi adalah dia tidak mau terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia fokusnya adalah pada hasil. Sehingga akhirnya dia nggak peduli apakah caranya itu dihalalkan oleh Allah ataukah diharamkan oleh Allah. Karena begini hitungannya menjadi matematisnya begini matematisnya. Bahasanya satunya usaha yang haram aja susah, apalagi yang halal ini. Astagfirullah. Kenapa? Karena fokusnya pada hasilnya, bukan pada prosesnya. Wah, kalau caranya begitu, bagaimana kemudian bisa untung usahanya? Padahal cara yang paling ya karena itu yang dihalalkan Allah. Karena kalau aktivitas usaha banyak hal yang kemudian di dalamnya kan untuk dapat untung. Contoh begini di marketplace misalkan, di marketplace. Yang 50.000 tuh. Salah satu seller kalau pengen cepat itu kan saya pernah ngobrol dengan Pak Didi masalah itu. Salah satu itu seller itu kan ditentukan oleh ratingnya, bukan ratingnya baik. Rating kemudian bintang gitu ya. Review dalamnya. Apa yang dilakukan oleh banyak orang agar kemudian dia walaupun belum terjual banyak, tetapi ratingnya naik bagus, reviewnya banyak, bintangnya 5 gitu.
Yang dilakukan terjadi adalah FO, teknik FO, fake order. Fake order itu ada pelatihannya loh Pak. Ada pelatihannya itu, untuk fake order aja ada pelatihannya. Cara membuat fake ordernya seperti apa. Biar walaupun dia baru jualnya, bahkan kadang-kala belum jual sama sekali Pak. Belum jual, dia tuh baru buka, kami bisa dapat bintangnya 5 misalnya. Kemudian yang reviewnya banyak. Padahal dia belum jual sama sekali. Ya itu kenapa terjadi? Karena dia kemudian dalam aktivitas usahanya hanya mengandalkan logika dia. Hanya mengandalkan logika dia. Dia tidak kemudian berpegang pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang kedua, ini pas yang kedua yang terkait dengan yang tawakal, yang melepaskan sebab musabab atau sebab akibat atau sebab dia tidak memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi dalam hidup. Pasrah saja, tidak berpikir jauh. Bahkan ketika bicara tentang mengembalikan, ya Islam memang harus diterapkan. Misalnya kita bicara Islam itu kan memang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi kan, ciri orang yang ini, konsekuensi yang kedua yang fatalistik atau effortless ini selalu banyak tapi di dalamnya. Iya sih, memang demikian. Tapi, tapi selalu ada tapi di belakang. Selalu ada tapi. Bisa nggak ngisi, misalnya Kang Aldi bisa nggak ngisi ABC di Bisa. Di, ini yang berikutnya gitu ya. Bisa. Di sesi di ABC 12. Berapa berarti? 15. Yang ini berikutnya ke 12. TMMP berapa Pak? 8. Nanti ngisi di ABC TMMP. Aduh gimana ya gitu ya. Bisa sih tapi padahal itu bisa dicapai, sebenarnya sesuatu yang bisa dicapai karena bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Nanti beliau yang selanjutnya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana seharusnya tawakal itu? Yang harusnya adalah yang ketiga, tawakal sebagai penyangga utama kehidupan. Penyangga utama kehidupan. Ketika bicara penyangga utama kehidupan, artinya tawakal itu harus dilibatkan sejak awal, harus dihadirkan sejak awal, bukan dihadirkan di akhir, tapi dihadirkan dari awal. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah." Ketika kemudian kalian berazam, beriktikad, bertekad, maka saat itu juga dikeluarkanlah tawakalnya, dimunculkan tawakal. Tawakal itu harus ada sebelum, selama, dan sudah ikhtiar. Dari mulai sebelum berikhtiar, tawakalnya harus sudah nongol duluan. Tawakalnya sudah munculkan duluan. Jadi bukan ikhtiar dulu baru bertawakal, atau bertawakal saja tanpa ikhtiar. Tapi antara ikhtiar dan tawakal itu harus paralel berjalannya. Bahkan tawakal harus muncul duluan sebelum dilakukannya ikhtiar. Fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika engkau berazam, maka pakainya bukan waw, fa. Ketika azamnya ada, azam itu kan baru ada di hati. Baru ada di hati itu langsung fatawakal 'ala Allah. Langsung kemudian tawakalnya dimunculkan saat itu juga. Tawakal sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Menguasai manusia, dikuasai manusia. Akal dan hati kita. Akal dan hati. Bareng harus ada. Tawakal itu adanya di hati kita, tawakal itu. Tawakal itu adanya di hati kita. Menguasai manusia, keyakinan pada kekuatan Allah. Yakin bahwa Allah adalah sebagai backingnya. Jadi kita ada backingnya. Ketika kita melakukan aktivitas, kita harus kemudian, ibaratnya ini, yang pertama dulu, keyakinan pada kekuatan Allah. Maka sebelum aktivitas sehari-hari, seharusnya yang harus kita pastikan dulu, kita cas dulu itu adalah ini, keyakinan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pagi, kalau kita berangkat bagi yang aktivitasnya bekerja di kantoran yang ada jam kerjanya gitu, berangkat pagi pulang sore, maka biasanya kalau mau pergi itu kan selalu ngeliatin, aduh HP-nya belum penuh, casnya belum penuh, baru separuh, baru berapa persen. Padahal harus yang pertama dipastikan di cas itu adalah keyakinan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah memerintahkan, Rasulullah menganjurkan bahwa bangun harus lebih pagi.
Sebelum subuh bangunnya, dicas dulu dengan tahajud, witir. Mau sholat hajat, sholat hajat, enggak bagian itu. Lanjut kemudian sholat subuh. Qobliyah. Habis sholat subuh kemudian ngaji, baca Quran dan sebagainya. Kalau perlu di masjid, kalau perlu ini kan setiap orang beda-beda aktivitasnya. Nunggu sampai kemudian matahari terbit. Setelah itu kemudian bisa sampai kemudian kalau mungkin kan setelah itu kemudian sholat duha. Kalau mungkin kan kalau nggak pulang dulu dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa ketika aktivitas sudah kita mulai lakukan, sebelum aktivitas hari ini dilakukan, kita sudah melakukan, sudah ngecas keyakinan pada kekuatan Allah. Tawakalnya sudah mulai dari awal, dari mulai kita bangun itu tawakal sudah nongol duluan. Tawakal untuk aktivitas hari ini sudah muncul dari mulai ketika kita baru bangun. Termasuk misalkan barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di pagi hari dan dia tidak berpikir tentang urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Termasuk bagian itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa? Aktivitas hari ini juga harus ada nilai untuk membangun visi besar peradaban kaum muslimin. Dari mulai dari apa tahu bahwa hari ini saya akan melakukan aktivitas, baik itu bekerja apapun itu, semuanya harus punya nilai terhadap apa? Membangun, punya nilai. Aktivitas usahanya tetap, aktivitas bekerjanya tetap, belajarnya tetap. Tetapi dalam satu hari itu 20, nggak nyampe 24 jam mungkin ya, sampai pokoknya dalam satu hari itu ada aktivitas yang ditujukan untuk apa? Untuk membangun, punya peran bagi membangun peradaban kaum muslimin, mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Tawakalnya dari mulai bangun tidur. Barang siapa yang kemudian bangun di pagi hari dan tidak memikirkan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Itu harus diyakinkan dulu dari mulai pada saat bangun. Dari mulai persoalan kita mau bekerjanya apa, dicas dulu pagi hari. Sehingga ketika kita berangkat keluar dari rumah melakukan aktivitas apapun, itu penuh full ini ya, baterai kita, baterai dada kita itu udah full keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah adalah sebagai backing. Kalau bicara backing kan gitu ya, backing. Ini pentingnya ini, kita punya backing ya. Backingan itu kan penting. Misalkan Kang Aldi punya ribut sama orang gitu, ribut sama siapa gitu. Ribut, ngajak berantem mau berantem. Udah besok berantemnya ketemu gitu ya. Sama teman misalkan siapa gitu, mau berantem. Pas besoknya ketemu ternyata dia bawa backing gitu ya. Bawa bodyguard. Pasti takut lah gitu ya. Itu backing itu penting kayak gitu. Backing. Jadi kita harus menjadikan Allah sebagai backingnya kita dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Menjadi backing. Dan ini akan memunculkan keyakinan pada kekuatan Allah, itu akan menjadikan kita yakin bahwa Allah adalah sebagai backing kita. Memunculkan energi yang sangat besar dan dahsyat. Dan ini akan menjadi penyangga. Penyangga itu harus, yang namanya penyangga itu seperti tiang. Jadi dia memancang dalam diri kita. Menembus dimensi hukum sebab musabab, memunculkan konsekuensi terhadap akal manusia. Yang ini kemudian ketika keyakinan bahwa Allah akan membackingi kita dan sebagainya, itu kemudian memunculkan apa? Semangat yang tinggi, keyakinan pada kemampuan, meningkatkan kemampuan kita, kesadaran kita juga meningkat, hal sebagainya yang lain. Masalahnya kalau kita bicara backing ini, seberapa yakin bahwa Allah itu backingnya kita? Karena kalau bicara backing, kalau misalkan Kang Aldi misalnya, contohnya Aldi yang dekat ini, tiba-tiba ditangkap polisi misalnya, tangkap polisi, karena dituduh melakukan aktivitas terorisme misalkan. Kira-kira lebih tenang mana di backingin sama Jenderal Bintang 5 atau sama Allah? Secara rela Jenderal. Aman dulu ya Pak Ali. Aman dulu ya. Ya itu kan gitu ya. Milih di backingin oleh Jenderal Bintang 5, Jenderalnya bukan Bintang 4, Bintang 7 malah gitu ya. Jenderal Bintang 7 ataukah kemudian Allah? Ya kita pasti pilih jujur saja, pilih di backingin oleh Jenderal Bintang 4 tentunya gitu. Bukan, itu bagian dari sebab musabab. Tapi arahnya kemana? Bahwa kita akan merasa di backingi itu kalau, kenapa kemudian kita memilih di backingi oleh Jenderal misalnya? Ya karena Jenderal kelihatan, kalau kan nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan kalau apa gitu. Nah, artinya bahwa
ketika kita menginginkan bahwa Allah menjadi backingnya kita, maka kita harus dalam diri kita bisa tanda kutip melihat Allah senyata bagaimana kemudian tanda kutip ya. Senyata kita melihat jenderal tadi. Tentunya kita nggak mungkin melihat zat Allah di dunia ini, tentu nggak mungkin. Tapi ini bicara senyata seperti kemudian seakan-akan kita kemudian melihat Allah sebagai backingnya kita. Itu yang harus dimunculkan. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Lagian kalau kita bawa jenderal itu bagian dari ikhtiar ya. bagian dari ikhtiar. Mempenculkan konsekuensi terhadap anak. Nah, jika manusia menginginkan Allah sebagai backingnya tadi, ya, agar Allah menjadi backingnya itu kita baru bisa merasakan bahwa Allah itu menjadi backingnya kalau kita memang merasa bisa dalam tanda kutip sekali lagi melihat Allah ya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya manusia jika menginginkan Allah sebagai backingnya? Misi hidupnya harus selaras dengan misi kehidupan yang telah Allah tetapkan, telah ditetapkan Allah. Kalau kita ingin di-backingi oleh Allah, ya kita harus menolong Allah sebenarnya, menolong dalam tanda kutip. Intan suruhah yang suruhkum mayustabit akdamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan kedudukan kalian. Menetapkan kedudukan kalian. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ya tolong dulu Allah, menolong agamanya Allah dalam bentuk menolong agamanya Allah. Salah satunya dengan apa? Misi hidupnya harus selaras dengan misi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa misi hidup kita harus selaras? Karena dengan misi hidup kita selaras, kita bisa pastikan kapan Allah. Kita bisa tahu kalau kita bicara melihat Allah tanda kutip, itu seperti ketika kita melihat wajahnya Allah. Seperti tanda kutip sekali lagi ya, tidak seperti melihat wajah dalam pengertian ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah ridho kepada kita? Dan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa Allah itu murka kepada kita? Sebenarnya sederhana caranya. Kita tahu bahwa Allah itu ridho kepada kita, sedang tersenyum kepada kita, tanda kutip, atau Allah sedang murka, sedang marah kepada kita. Allah ridho, Allah senang, Allah kemudian tersenyum kepada kita saat kita kemudian melaksanakan seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan. Ketika kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridho kepada kita. Ketika kita kemudian bermaksiat kepada Allah, maka Allah pasti murka kepada kita. Pasti Allah sedang marah kepada kita. Maka untuk memastikan bahwa Allah itu senantiasa suka kepada kita, senang kepada kita, kemudian ridho kepada kita, maka yang harus dilakukan adalah misi hidup kita harus selaras dengan misi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kemudian menyalahi misi yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah dalam menjalani misi hidupnya manusia harus senantiasa terikat pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan syariat tadi disampaikan, dalam melangkahkan kakinya manusia harus senantiasa memperhitungkan sunatullah. Jadi ada tiga faktor, ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa Allah akan membantu kita. Ya, salah satunya adalah misalkan dengan salah satu disebutkan bahwa akan menyampaikan rezeki dari tempat yang tak terduga, misalnya. Yaitu menyelaraskan misi hidup kita dengan misi kehidupan yang terdekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terikat pada syariat Allah, yang ketiga menjalani sunatullah, sebab akibatnya dijalani. Jadi tawakal itu sekali lagi itu dari mulai sebelum aktivitas, pada saat aktivitas dan setelah aktivitas sudah ditunaikan, tawakalnya harus dimunculkan, harus tetap. Jadi tidak boleh meninggalkan sunnah, sebab akibatnya tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu, semua sebab akibatnya dilakukan. Seperti tadi, balik lagi kepada kisah Abu Ayyub Al-Ansari misalkan. Kalau bicara tentang janji bisyarah Rasulullah bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, tetapi apakah kemudian para kaum muslimin pada masa itu ketika berperang, ya sudahlah asal perang saja? Mereka kemudian menjalani seluruh sunatullahnya dengan baik, mempersiapkan peralatan perangnya, mempersiapkan pasukannya, semuanya dijalani dengan baik.
konsekuensinya manusia senantiasa memiliki himmah dan azimah yang tinggi dan mulia. Ini balik lagi sebenarnya ke materi pertama, masalah yang kekuatan visi menjadi al-mu'minun al-qawi, mukmin yang kuat. Dia memiliki himmah dan azimah. Himmah itu mirip maknanya, niat dan tekad yang tinggi dan mulia. Apa? Seperti dalam surah Ali Imran ayat 110, misi hidupnya. Manusia yang senantiasa memiliki himmah dan azimah yang tinggi dan mulia. Untuk khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berani menembus batas dimensi manusiawi. Melakukan hal-hal yang luar biasa. Senantiasa bersemangat, pemberani dan tidak mudah putus asa. Karena tawakalnya sudah dari mulai awal sebelum aktivitas. Apapun yang terjadi di tengah-tengah, maka itu kemudian bisa tidak menjadikan dia patah semangat. Tidak putus asa. Hidupnya senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya senantiasa terikat dengan sunnah. Dalilnya innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bertawakal itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwa kita harus bertawakal kepada Allah. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Al-Hud ayat 3. Hadis Nabi, ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri-curi, tidak melepas burung dan sebagainya. Seterusnya, poin yang paling pentingnya adalah dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb. Jadi orang yang bertawakal kepada Rabbnya melakukan salah satu syarat agar bisa masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 orang masuk surga. Dalam beberapa kitab, beberapa tafsir terkait dengan hadis ini, mengapa 70.000? Oh sedikit ya, cuma 70.000. Mengapa dia 70.000 sedikit? Tapi katanya ini disampaikan bahwa 70.000 itu, yang 70.000 itu bisa bawa 70.000 orang lagi, 70.000 itu bisa membawa 70.000 orang berikutnya, itu jumlahnya jadi banyak. Tapi syaratnya tetap harus bertawakal kepada Rabb. Jadi tawakal itu penting sekali di dalam konsep yang sangat penting di dalam Islam. Satu, terkait memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selain itu, tawakal itu harusnya menjadikan kaum muslimin, seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki effort yang luar biasa, kemudian memiliki himmah dan azimah yang tinggi, punya visi yang besar, tidak mudah menyerah, menjalani sunatullah, kaidah sebab akibat dengan baik. Harusnya demikian. Hadis Nabi selanjutnya, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberimu rizki seperti halnya burung diberi rizki. Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut. Ini bukan berarti kemudian dia tawakal saja, yang penting tawakal saja kemudian rezekinya sendiri datang. Enggak, ini kan kita bisa melihat pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut penuh. Ada ikhtiar yang dilakukan oleh burung saja ikhtiar gitu ya. Burung saja ikhtiar gitu. Masa kemudian kaum muslimin, seorang manusia tidak melakukan ikhtiar? Makna dalil tersebut tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi seorang muslim untuk ragu-ragu dalam bertawakal. Kan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus dilakukan. Walaupun hanya sekejap dalam setiap urusan dan dalam segala pekerjaan. Apapun, tawakal harus selalu dihadirkan. Wajib selalu bertawakal kepada Allah secara mutlak tanpa embel-embel apapun. Untuk hadis yang ilha wa tawakal adalah khusus bagi mereka yang memahami tawakal adalah melepaskan hukum sebab sabar. Jadi kenapa kemudian Rasulullah mengatakan ilha wa tawakal? Karena pemahaman si orang yang tadi itu mereka melepaskan hukum sebab musabab. Tawakalnya sudah ada, sebab musababnya nggak ada. Pemahaman terhadap hukum sebab musababnya nggak ada, sehingga yang disampaikan ikat dulu
baru tawakal. Makanya tidak berarti menunjukkan urutan, tapi lebih bahwa mereka tidak boleh melepaskan hukum dari hukum sebab musabab atau sabab, kaidah sabab. Contoh, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kita bicara tawakal ya. Tawakal itu harus melampaui batas-batas batas-batas kemampuan manusia satu. Yang kedua adalah harus yang tiga tadi sesuai dengan menyesuaikan dengan misi hidup, misi yang tadi di poinnya berapa? Misi Allah ya, Allah bukan misinya. Kemudian ketika syariat, yang ketiga sabab musabab. Apa kemudian misinya umat Islam itu? Apa misinya? Misinya adalah ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya dalam segala agama, meskipun orang musyrik membenci. Tadi pendahuluan saya ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini adalah misi dari Islam. Misi dari Islam. Misi dari Islam itu apa? Menjadikan Islam sebagai agama yang dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Islam harus kemudian menjadi yang paling tinggi, harus yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu misinya. Maka kita harus terlibat dengan aktivitas tersebut. Agar apa? Agar Allah kemudian mau jadi backingnya kita. Agar Allah mau menjadi backingnya kita. Inna Rasulullah yang surkum wa yuthabit akdamakum. Kalau Allah, agama Allah. Dalam bentuk apa? Salah satunya dengan kemudian mewujudkan misi dan visi dari Islam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah. Ini ayatnya ngeri. Perangilah ya. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah kekufuran, sehingga agama itu hanya untuk Allah semata. Gimana Pak? Ya, pendeta saya Budi. Oh gitu. Ini kaitannya dengan teori berpikir tiga sebenarnya pada akhirnya. Teori berpikir tiga. Dan berpikir tiga itu adalah bahwa segala hal itu tolak ukurnya adalah akidah Islam. Tolak ukurnya adalah akidah Islam. Maka ketika kita bicara tentang waqatiluhum, orang mengatakan bahwa ayat ini penuh dengan kebencian. Tadi makanya dicoret karena penuh dengan kebencian. Kebenciannya ayat banyak yang mengajarkan kebencian kepada siapa? Kepada agama lain. Itu bahasanya perangilah, ya. Perangilah. Padahal kalau sebagai seorang muslim ini bukan ayat kebencian. Ini adalah ayat cinta kasih. Sepakat nggak? Ini ayat cinta kasih. Ini adalah ayat yang penuh dengan cinta kasih. Kenapa? Kata-kata perangilah mereka ini nggak perlu. Perangilah di sini nih yang dimaksud sini bukan yang melakukan adalah bukan individu, bukan kelompok, tetapi negara. Jadi bukan swasta, bukan kelompok, bukan individu, bukan yang ngebom sana sini, bukan. Yang dimaksud perangilah ini adalah hitopnya, seruannya kepada siapa? Kepada negara, seruannya kepada negara. Jadi jihad ini kan jihad ini adalah perintah jihad. Jihad yang ada di dalam ayat ini adalah jihad G2G. Kalau perdagangan ada G2G. Kalau dalam Islam adalah jihad G2G. Government to government jihadnya. Nah, ayat ini adalah bicara tentang jihad G2G. Government to government, bukan government ke swasta gitu. Bukan government bukan ke masyarakat, bukan itu. Ini adalah G2G kepada penguasa. Dan ini adalah ayat penuh dengan cinta kasih. Tapi kenapa? Karena Allah itu menginginkan. Allah kan tidak memaksa manusia untuk beriman seluruhnya. Tidak memaksa untuk beriman. Kalau mau bisa, tapi Allah enggak memaksa itu. Maka Allah kemudian memerintahkan kita untuk apa? Untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Kalau kita sekarang ini Islam yang 8 miliar lah. Kita anggap aja umat manusia sekarang jumlahnya 8 miliar. Umat Islam jumlahnya 2 miliar, maka masih ada 6 miliar yang belum masuk Islam, yang masuk Islam. Bagaimana caranya agar kalau kaum muslimin insya Allah masuk surga? Nah, insya Allah masuk surga. Lalu bagaimana dengan yang 6 miliar ini agar bisa masuk surga?
Kalau didakwahi dengan cara dari mulut ke telinga, itu efektivitasnya rendah. Ada cerita dari Profesor Hasan Konakata di Jepang. Beliau itu salah satu muslim Jepang, Kemudian ditanya, pada satu saat ditanya, berapa jumlah kaum muslimin pada masa, berapa kaum muslimin di Jepang, ada berapa orang, ada berapa jumlahnya? Beliau mengatakan bahwa jumlah warga Jepang itu sekitar 125 juta pada saat itu, di awal-awal tahun 2000-an. 125 juta, lebih banyak dari Arab Saudi, dari Malaysia. Lalu berapa jumlah kaum musliminnya? 70.000 orang. Ya, sekitaran 70.000 orang. Ketika ditanya lagi, berapa orang dari 70.000 itu yang asli orang Jepang? Hanya sekitar 8.000, kurang dari 10.000. Dan itu pun masuk Islamnya hanya berdasarkan dengan syarat karena pernikahan. Beliau sendiri, Hasan Konakata, itu ngajar di salah satu universitas, dan dalam aktivitas aktivitas mengajar beliau selalu menyampaikan Islam. Kata Islam mengajar dan menyampaikan Islam, yang masuk Islam hanya 2 orang. Hanya 2 orang masuk Islam. Jadi kalau aktivitas dakwah itu hanya didasar mendakwahkan non muslim untuk masuk ke dalam Islam, hanya kemudian menggunakan dari mulut ke telinga, itu nggak efektif. Efektivitasnya rendah. Rasulullah saja dakwah di Mekah selama sekitar 13 tahun, itu nggak nyampe 200 orang yang bisa masuk ke dalam Islam. Beda ketika Rasulullah sudah di Madinah, yang kemudian menjadi sebuah negara, efektivitasnya luar biasa. Maka aktivitas jihad ini adalah G2G. Ini bentuk cinta kepada sesama manusia agar mereka kemudian masuk Islam. Masuk surga dengan dipaksa atau masuk surga dengan sukarela. Kalau sukarela susah. Maka ayat ini adalah ayat yang kemudian untuk menunjukkan bahwa untuk kemudian mengajak mereka masuk ke dalam. Allah SWT mendaki agar agama Islam dapat dibenarkan atas semua agama di dunia ini. Harus menjadi misi hidup umat Islam. Tawakal, ya, dengan cara tawakal. Tawakalnya apa? Yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menjadi backingnya, walaupun faktanya sangat berat dan hampir tidak mungkin. Tetap optimis, bersemangat, dan pantang menyerah. Dan buah tawakal adalah terikat dengan hukum syara. Tadi lanjutnya yang 3 ini, terikat hukum syara. Maka aktivitasnya untuk mewujudkan itu semua, bagaimana tuntutan dari Rasulullah untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mengikuti bagaimana aktivitas tahapan dakwah Rasulullah. Ini kita skip saja. Bagaimana menghasilkan, harus terikat dengan sunatullah. Caranya akan dibahas di materi yang berikut. Bagaimana metode pembentukan seorang pengemban dakwah yang andal? Bagaimana metode pembangkitan? Saya skip saja, saya cukupkan sampai yang tadi. Karena ini nanti akan ada pembahasan khusus di materi nanti akan ada satu sesi khusus untuk membahas. Penutup, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ini bentuk tawakal yang luar biasa. Ketika ada musuh, bukan lari, bukan takut untuk menjawab. Mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah menjadi baik. Baik, demikian bisa disampaikan. Ada materi khusus terkait dengan yang tadi. Baik, yang bisa disampaikan, saya mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Kang Ali. Monggo. Salim. Bisnis, ngaji, dakwah, Kurang nih Pak. Sekali lagi Pak ya. Salim. bisnis, ngaji, dakwah, gaspol. Takbir. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak sekalian, sesi diskusi berkenaan dengan materi makna tawakal. Maka Bapak sekalian, barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait makna tawakal.
Kalau nggak ada, ya wabillahi taufiq. Tapi disclaimer, jadi saya dapat informasi, jadi ada dari materi 9 sampai 11, inilah yang merubah konsep pola pikir Pananang. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi Pananang itu yang pemilik SS, Pak. Nah, beliau itu bukan Pak Yoyo. Pak Yoyo. Pananang Pak yang bikin masjid ya. Pak Yoyo, jadi dari materi 9 sama materi 11 ini yang merubah pola pikir beliau. Pola pikir akan bisnisnya. Jadi kalau misalkan dari beberapa alumni itu kan ABC mana nih nggak ada peran praktis untuk bisnis. Padahal ABC itu adalah peran praktisnya adalah dari pola pikirnya. Nah ini yang diterapkan oleh Pak Yoyo ya, untuk menerapkan bisnis SS, forum SS itu Pak, yang sekarang itu ada berapa ratus ya di Jawa dan bahkan di luar negeri, bahkan sampai yang paling keren itu apa namanya? Kalau laki-laki itu ada tunjangan mempercantik istri gitu. Tunjangan skincare itu ada Pak. Jadi dan SS itu adalah salah satu warung yang tidak mem-PHK pas saat Covid. Masya Allah, itu dari pola pikir yang dapat dari materi. Mungkin dari bawah kalian ada yang mau diskusikan? Tadi ada. Enggak ada, kita belajar dulu. Saya bantu mana? Kehilangan Pak Herman. Iya, udah selesai.